Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Juniantoni ya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah ulang tahun ke-75 ya, sudah merdeka selama 75 tahun. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas mengenai topik yang ditanyakan oleh beberapa tenaga pemasar, messenger maupun WhatsApp ke saya ya. Saya mohon maaf baru bisa jawab sekarang karena lagi sibuk. Oke, kita akan lihat pertanyaan yang ditanyakan, yang ditujukan ke saya. Bagaimana untuk menyentuh hati orang-orang yang mau peduli untuk cari tahu kebutuhan mereka? Singkat ceritanya, bagaimana meyakinkan ya untuk kepada calon nasabah kita? Ada lagi pertanyaan, saya ada kontak dengan teman saya di NTT. Hari ini berulang tahun ke-33. Beliau sudah married, beliau belum punya momongan. Saya tanya bagaimana rencana masa depan keluarga, lalu belum dijawab, sepertinya bingung ya jawabnya. Ada lagi pertanyaan yang masuk, yang di Papua juga dari Medan, perempuan juga sudah ambil perlindungan penyakit kritis dari HHH ya. Saya sensor, nama perusahaan saya sensor. Per bulannya 2 juta kata beliau. Oke, baik. Ayo teman-teman, dukung channel Juniantoni, silakan subscribe dan di-share ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Juniantoni. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Juniantoni. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pintar asuransi, pintar komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pintar asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini, ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pintar komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton. Bapak Ibu, banyak cara untuk kita meyakinkan nasabah. Ada pepatah, banyak jalan menuju Roma ya. Oke, saya akan sharing satu cara yang luar biasa dari Bapak Tung Desem Waringin di buku Marketing Revolution ya. Ada 3 superpower pertanyaan yang jika bisa terjawab oleh calon nasabah dalam hati dia, maka program yang kita sampaikan akan bisa diambil sekarang juga ya. Apa pertanyaannya? Kita lihat 3 pertanyaan powerful. Yang pertama, kenapa saya harus membeli dengan Anda? Yang kedua, apa keuntungan bagi saya? Bagi saya itu maksudnya calon nasabah. Yang ketiga, kenapa saya harus ambil sekarang? Nah, jadi pada saat kita ngobrol, pada saat kita basa-basi dengan calon nasabah, pastikan 3 pertanyaan ini bisa terjawab secara tidak langsung. Saya kasih contoh. Kenapa saya harus membeli dengan Anda? Nah, kenapa? Why? Bapak Ibu bisa coba pikirkan apa kelebihan Bapak Ibu. Kenapa saya harus membeli dengan Anda? Ya. Bapak Ibu bisa mungkin tunjukkan profesionalitas Bapak Ibu dalam hal mempresentasi, dalam hal menggali kebutuhan, dalam hal menjelaskan program yang Bapak Ibu tawarkan, dalam hal mengedukasi, dalam hal Bapak Ibu bisa memberikan solusi yang terbaik buat teman Bapak Ibu. Sehingga teman Bapak Ibu akan merasakan kenapa saya harus membeli dengan Anda, karena Anda bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Ya, Bapak Ibu, itu yang pertama. Masih banyak jawaban, Bapak Ibu bisa pikir sendiri kenapa saya harus membeli dengan Anda. Yang kedua, apa keuntungan bagi saya? Keuntungannya apa bagi nasabah? Banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa jelasin mengenai manfaat yang akan didapatkan. Seperti contoh, kita mengajak nasabah untuk ambil program kesehatan sesuai tagihan. Sesuai tagihan, maka jika rawat inap, jika operasi, jika ada rawat jalan perawatan kanker, rawat jalan cuci darah ya, jika sesuai kriteria polis, maka akan dibayar sesuai tagihan. Pertanyaan ketiga, kenapa saya harus ambil sekarang? Banyak alasannya. Kenapa? Salah satunya karena polis yang baru ada yang namanya masa tunggu. Contoh, yang tadi kartu sesuai tagihan kesehatan itu ada masa tunggu 30 hari untuk rawat inap
dan 12 bulan untuk 18 kondisi yang dikecualikan. Jadi kalau ambil sekarang maka masa tunggunya bisa lebih cepat lewat. Itu alasan pertama. Masih banyak alasannya. Alasan kedua, karena langit tidak selalu biru. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Pada saat nasabah baru beli, amit-amit kecelakaan, bukan doa, ini contoh saja, amit-amit dirampok, dibegal, itu termasuk kecelakaan, maka tidak ada masa tunggu dan bisa langsung klaim. Ya, jadi 3 pertanyaan powerful ini Bapak Ibu pastikan terjawab oleh nasabah sehingga mereka akan mengambil sekarang juga. Ya, masih banyak jawaban. Silakan Bapak Ibu kalau ada ide-ide bagus, komentar di bawah ini silakan Bapak Ibu saling berbagi ya. Oke, berikut lagi saya akan jawab pertanyaan yang lain. Yang di Papua juga dari Medan perempuan juga sudah ambil perlindungan penyakit kritis dari perusahaan asuransi lain per bulannya 2 juta. Ya. Saran saya yang pertama itu kita introspeksi diri. Kenapa introspeksi diri? Karena apakah karena kita kurang cepat menawarkan sehingga dia ambil dengan yang lain, atau presentasi kita kurang menarik, apa yang kita tawarkan tidak menyentuh kebutuhan dia, atau dia menganggap kita kurang profesional atau apa. Ya, jadi pertama itu kita perlu introspeksi diri dulu. Masalahnya di mana? Di kita atau di dia? Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Turut berbahagia. Loh, kenapa? Ya, karena bukannya harus dia ambil dengan kita baru happy. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita sebagai tenaga pemasar, dia masuk di perusahaan manapun, kita turut berbahagia. Ya, ucapin selamat buat dia. Ya, selamat Bapak Ibu ya. Anda sudah memilih dan Anda sudah mengambil sebuah keputusan yang sangat bagus untuk mempersiapkan proteksi perlindungan keluarga jangka panjang di masa depan. Pada saat amit-amit terjadi sesuatu, setidaknya sudah memiliki polis asuransi. Ya, yakinkan nasabah bahwa apa yang dia ambil sudah benar. Oke, itu yang kedua. Ucapkan selamat buat nasabah. Yang ketiga, cari tahu kembali kebutuhan jika nasabah sudah ada polis. Yang pertama, apakah program yang diambil sudah sesuai atau belum? Masih banyak di lapangan kita melihat nasabah ambil polis dan dia tidak tahu apa yang diambil. Ya, kita bisa jelasin ulang manfaat-manfaat yang diambil seperti manfaatnya apa? Kesehatan, kondisi kritis, manfaat warisan, jiwa, paper aset ataupun yang lain. Ya. Yang kedua, uang pertanggungan sudah cukup atau belum? Kita tahu bahwa Indonesia perkembangan rumah sakit saat ini makin bertambah jumlahnya, alat-alat medis makin canggih, ya tentunya biaya kesehatan semakin meningkat dan kita juga ada yang namanya inflasi, ya. Jadi apakah yang diambil itu sudah cukup? Yang ketiga, riders atau asuransi tambahan sudah lengkap. Riders itu contohnya ada kesehatan, ada kondisi kritis, ada kecelakaan, ada bebas premi dan lain-lain, ya. Apakah sudah cukup? Apakah yang diambil hanya 1 item atau hanya 2 item atau gimana, ya? Jadi dianalisa kembali produk-produk, program-program yang nasabah ambil. Yang keempat, edukasi kembali. Edukasi kembali, nasabah kalau sudah ambil polis asuransi, yakinkan lagi ke nasabah bahwa yang diambil itu bagus. Lalu ajarin tata cara mengelola polis tersebut. Maksudnya mengelola itu apa? Cek masa tunggu, lalu cek cara-cara klaim, seperti apa, nilai tunainya, gimana cara hitung, lalu ada nggak kriteria-kriteria untuk klaim penyakit kritis kalau yang diambil manfaat kondisi kritis, dan sebagainya. Jadi edukasi kembali nasabah, supaya nasabah bisa lebih paham, dan suatu saat kalau dia mau beli, dia teringat kita. Kenapa? Karena kita sanggup dan kita bisa menjelasin dengan baik dan sesuai apa yang nasabah butuhkan. Ingat, kita sebagai tenaga pemasar bukannya harus dibayar baru kerja, bukannya harus dapat komisi kita baru kerja, namun kita bisa give, take-nya kita nggak usah pikir, otomatis akan datang sendiri. Ya, banyak orang-orang sukses di Prudential mencapai Star Club, Double Star Club, bahkan PCC dan PC karena mereka bekerja dengan setulus hati,
melayani nasabah yang ada di Indonesia. Pastikan Bapak Ibu adalah star berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai di sini sharing saya. Jika ada kekurangan, silakan kritik di bawah komentar. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jika Bapak Ibu ada input, silakan komentar juga. Oke, thank you ya teman-teman. Sampai jumpa dan salam merdeka. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung channel Junior Tony. Untuk melihat video-video yang lain, Bapak Ibu boleh masuk ke channel Junior Tony. Setelah itu Bapak Ibu pilih playlist. Nah, ada tiga kategori besar: pinter asuransi, pinter komputer, dan 5 menit motivasi. Jadi Bapak Ibu coba boleh masuk ke pinter asuransi. Nanti di dalam itu banyak pilihan di sini. Ataupun Bapak Ibu boleh masuk ke pinter komputer, juga banyak pilihan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menonton.